Nah, dari pabrik yang mengharuskan untuk Pertadek itu salah satu syarat agar waranti atau dari garansi mesin itu sendiri bisa aktif. Karena nanti jika tidak menggunakan bahan bakar yang direkomendasikan sama ATPM, kemungkinan garansi mesinnya akan gugur ya teman-teman. Mungkin juga tidak hanya di Mitsubishi saja, di KTB Fuso, di truk canter seperti ini, tapi juga di ATPM lain pun sama. Nah, namun jika nanti Anda menggunakan biosolar, karena sudah banyak mobil di jalan canter ini Euro 4, sudah diisi solar juga, sudah bisa jalan ya. Nah, itu yang perlu Anda lakukan selain selalu merawat dari filter solarnya dan juga dari tangkinya ya, itu yang perlu dilakukan biar bahan bakarnya itu bersih ya. Itu bisa menggunakan tambahan triple filter solar ya teman-teman ya. Jadi yang ini kan namanya itu water separator ya, filter water separator. Dia memisahkan kotoran dan juga memisahkan air. Nah, di sini nanti di bawah jika ada airnya dia akan terlihat ya teman-teman. Ini juga ada apa ini? Untuk pembuangan air yang bagian bawah ini. Nah, kalau yang ini itu filter utama. Nah, saran saya untuk Anda nanti yang pemilik atau mau beli truk canter Euro 4 ini, sebaiknya sebelum masuk ke water separator ini itu dikasih water separator lagi. Yang biasanya water separator canter Euro 2 kan di sebelah kanan ya, depan tangki teman-teman. Itu bisa dipasangkan di situ. Itu juga ada dudukannya, tinggal PNP, beli yang genuine saja di dealer resmi, kemudian pasang. Ya, jadi yang selang sebelum masuk ke water separator yang sini, dia masuk dulu water separator yang sana. Jadi di sana disaring, kemudian di sini juga disaring, kemudian baru masuk filter utama, baru masuk ke dalam sistem common rail, terutama di supply pump ini. Kemarin juga kita sudah bahas mengenai supply pump, kemudian rail dan juga injektornya ya teman-teman ya. Karena memang kalau dia menggunakan biosolar, tetap bisa jalan, tetap bisa hidup, tetap bisa normal mesinnya, tapi yang dikhawatirkan itu nanti terutama adalah kandungan sulfurnya. Banyak kotoran-kotoran yang masuk ke supply pump ya. Oli juga sebagai pelumas dan solar itu sendiri juga sebagai pelumas ya, yang perlu Anda ketahui teman-teman. Jadi solarnya di sini yang ada di supply pump itu juga sebagai pelumas. Nah, jika kandungan solarnya itu jelek, pelumasnya juga akan menjadi jelek, akhirnya di supply pump ini ada kotoran, akan timbul aus. Jika timbul aus, lama-lama dia tekanannya di supply pump akan berkurang, yang ke rail juga berkurang, di nozzle pun akan berkurang. Bisa menyebabkan satu, mesin susah hidup, yang pertama. Dua, tidak ada tenaga, dan bahkan saat diakselerasi itu mesinnya ginjal-ginjal atau pincang. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Nah, selain di supply pump, itu juga nanti ketika kandungan solarnya naik ke terutama ke sini ya, injektor. Nah, injektornya kotor, akhirnya apa? Buntu ya, teman-teman. Di ujung injektor itu banyak kerak hitam menghitam. Dia akan buntu, akhirnya lubang yang ada di injektor itu ada 5 atau 6 yang seharusnya keluar semua dan bisa mengabut agar terjadi pembakaran. Dia yang keluar hanya 4 atau 5. Ya, ada salah satu yang buntu, akibatnya nanti saat snare dia ginjal-ginjal, saat diakselerasi dia akan berbet juga di mesin common rail ini. Nah, jadi ketika menggunakan bahan bakar biosolar ya, karena kandungannya itu memang di sini ya, di Indonesia itu memang benar kotor lah. Kuningnya itu memang apa ini ya, cepat merusak. Terutama nanti filternya sendiri itu yang cepat kotor. Jadi yang harus Anda lakukan tadi ya sudah saya infokan, pasang water separator lagi di sebelah kanan depan tangki yang seperti Euro 2. Kemudian bersihkan selalu filter ini ketiga-tiganya, 1, 2 dan yang akan dipasang 3. Setiap 5.000 km dibersihkan ya. Misalkan kotor langsung ganti, misalkan kotor langsung ganti, kotor langsung ganti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika sudah memang kotor itu sebaiknya diganti, karena ketika saringan filternya itu sudah tidak mampu menyaring dari biosolar,
akhirnya kotoran masuk ke sistem common rail yang ada di diesel engine. Nah, itu nanti fatal akibatnya, seperti mobil-mobil injektor pada yang buntu, kemudian yang rusak, dan yang lainnya akhirnya mesinnya berbet, pincang. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman.